Tentang kebaikan Tuhan, kalau tadi Bu Gembala sempat mengatakan kami pindah Kalimantan itu sudah, kalau kami sendiri, saya sendiri itu sudah dari tahun 2021 kurang lebih ya sudah 3 tahun lah. 3 tahun, kemudian setahun berikutnya anak istri kami menyusul. Waktu itu Karissa sudah lulus SD, kemudian SMP kami sekolahkan di Pontianak sampai sekarang. Puji Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pimpinan Tuhan, pemeliharaan Tuhan semuanya nyata untuk kami. Terutama di tahun 2024 ini memang banyak tantangan untuk keluarga kami. Dari awal tahun saya dapat surat penarikan ke Jakarta, tapi kemudian di bulan Maret ternyata benar turun, pindah jabatan, tapi jabatannya ternyata masih di Pontianak, tidak jadi ke Jakarta. Jadi harus bertahan lagi di Pontianak, di Kalimantan Barat, kurang lebih 2 tahun lagi. Setelah 2 tahun berdinas, biasanya ada rollingan jabatan. Kemudian di tahun kedua itu turun jabatan, yang kami kira itu akan pindah ke Jakarta lah sesuai harapan kami. Ternyata rencana kita itu bukan rencana Tuhan. Kami harus stay lagi di Kalimantan Barat, ikut lagi rencana Tuhan sampai tahun 2024 ini. Kemudian yang harusnya sudah pindah ke jabatan baru di kapal perang, sekarang saya di kapal perang di jabatan Palaksa, itu di bawah komandan, jadi nomor 2 di kapal. Kemudian saya masih harus ditahan di kantor yang lama sekitar 5 bulan, dan itu selama 5 bulan itu kebetulan ada tim audit dari pusat, 4 tim audit dari Koarmada, dari Irjenal, dari Mabes TNI, kemudian dari BPK. Nah, di staf di kantor saya itu paling atasan saya itu kolonel. Di bawah saya harusnya ada letkol, ada mayor. Tapi pada saat itu jabatannya kosong, hanya ada saya perwiranya, stafnya itu. Jadi saya menghadapi 4 tim audit ini selama saya masih ditahan di kantor yang lama. Itu buat saya itu suatu tantangan betul-betul tahun 2024 ini. Yang harusnya memang bukan porsi saya, job desk-nya itu bukan porsi saya menghadapi tim audit, tapi saya harus menghadapi tim audit itu 4-4-nya. Berat memang, tetapi untung anggota saya itu satu ruangan itu saya bisa ajak kerjasama, saya bisa ajak bekerja, dan mereka loyal kepada saya, kepada atasan. Akhirnya 4 audit ini terlewatkan walaupun ada beberapa temuan dan harus mengembalikan beberapa uang ke kas negara karena ada selisih atau salah membuat pertanggungjawaban keuangan. Dan itu juga membuat saya itu asam lambung juga naik waktu itu. Ya sih, tahu betul, 4 kali audit ini membuat saya tuh, otak saya itu diperas betul tuh. Hampir 5 bulan itu menghadapi tim audit sendiri, benar-benar sendiri di staf saya itu, di staf operasi itu, karena tidak mungkin atasan saya langsung yang kolonel itu yang menghadapi tim audit, pasti stafnya, dan itu langsung turun ke saya, tidak ada staf di bawahnya yang harusnya menghadapi tim audit itu. Kemudian setelah lewat audit, saya baru diserahkan ke jabatan yang baru, ke kapal perang. Kemudian saya menduduki jabatan itu, saya patroli pun juga di laut banyak tantangan. Ternyata enggak seperti yang saya harapkan. Saya itu patroli keamanan di laut, memeriksa kapal itu juga enggak. Terus kemudian di awal tahun sebenarnya kami sudah ada rencana dengan istri itu berjualan angkringan. Kami mau merintis usaha angkringan di Kalimantan Barat itu. Tapi ternyata karena saya tidak dipindah-pindah ke kantor yang baru, saya harus menunda rencana itu sampai bulan Oktober baru buka. Padahal rencana kami di awal tahun 2024. Ternyata baru bulan Oktober 2024 baru berjualan 1 bulan, dan kami pun harus tutup.
Benar-benar tantangan tahun 2024 itu. Setelah setelah di kantor yang lama itu ditahan, kemudian di kantor baru karena dekat rumah, kami terus buka usaha, dan usaha kami sebulan juga harus tutup karena kami kan nempati emperan ruko, kami sewa emperan. Ternyata yang bertanggung jawab terhadap ruko itu menyewakan rukonya ke orang. Jadi ruko dan emperannya kan juga harus digunakan sama penyewa baru, ya saya harus pergi gitu kan. Karena pertimbangan dan lain-lain, akhirnya saya dengan istri sepakat udah kita off dulu. Jadi sebulan lah, sebulan kurang lebih sebulan harus berhenti angkringan. Padahal pelanggannya sudah banyak, sudah lumayan, bahkan sudah bisa satu bulan itu sudah bisa menggaji karyawan kurang lebih 1.500.000 lah. Jadi angka segitu sebenarnya pemasukan sudah lumayan, tapi karena ya lagi-lagi rencana kita bukan rencana Tuhan bukan rencana kita harus ngikut aja kan, harusnya ikut aja. Setelah merasakan dari kantor yang lama itu, dilepas dari kantor yang lama itu pun juga seperti ya sudah kamu pergi aja gitu loh, tidak ada, biasanya kalau di kantor itu ada perpisahan atau ada acara, ini enggak, diserahkan gitu aja ke kantor yang baru gitu kan. Kami tuh merasa di sama istri itu kok gini ya gitu. Setelah menghadapi 4 audit diserahkan ke kantor baru kok hanya gitu aja gitu. Kayaknya nggak ada penghargaan atau istilahnya ngwongke lah kalau orang Jawa ini, ngwongke. Terima kasih atas jasanya selama ini di kantor ini. Semoga bisa bertemu lagi di penugasan yang lain yang baru. Itu enggak. Jadi atasan kami yang lama itu udah ya udah diserahkan gitu aja. Kemudian di kantor baru kami yaitu buat angkringan, kemudian ternyata harus tutup. Tahun ini banyak tantangan untuk keluarga kami. Terus karena kondisi seperti itu, saya rasa saya harus menjaga mental anak-anak istri saya. Tidak mungkin di perantauan keadaan seperti itu saya tetap bertahan di sana. Kemudian saya mau cuti lah, rencana cuti. Memang cuti itu saya tahan-tahan sampai akhir tahun. Saya berdoa supaya akhir tahun itu bisa cuti, bisa pulang gitu kan. Karena saya sendiri juga udah kurang lebih 2 tahun nggak pulang. Kalau istri kemarin Lebaran sama anak-anak saya pulangkan lewat Hercules atau pakai Hercules. Puji Tuhan kan itu nggak bayar kan. Nah tahun ini tantangan buat saya juga untuk pulang kampung kan. Yang biasanya estimasi saya udah hitung dan pesawat, tapi tahun ini kita harus naik kapal, perjalanan kurang lebih 2 hari. Tapi puji Tuhan bisa bawa mobil di kapal. Selama rencana-rencana kami pulang kampung itu pun banyak tantangan juga, terutama kan pasti yang kita pikirkan orang perantau kan biaya. Tapi sekali lagi ketika kita yakin, ketika kita berserah, ketika kita pasrah, pertolongan Tuhan itu nyata. Dan memang benar untuk kepulangan kami itu nggak perlu mikir-mikir berat gitu. Ketika Tuhan kita butuh untuk tiket kapal pulang pergi, Tuhan sudah cukupkan. Bahkan ketika kendaraan kami, mobil itu harus naik kapal juga bayar biaya sekitar kurang lebih 3,5 juta itu kalau naik kapal, belum tiketnya itu. Ternyata free juga, dibantu teman yang dia jaga di pelabuhan itu dari kantor, dia bantu kita untuk masukkan mobil. Jadi memang sudah MOU kerjasama dengan kapal itu. Jadi kendaraan itu free, balik ke sini free. Kebetulan banyak yang membantu dan memang ya sekali lagi itu memang pertolongan Tuhan. Sebelum berangkat juga saya sambatan sama Leting itu namanya Bella, Bang saya mau cuti, kira-kira bisa dukung minyak nggak, BBM. Kebetulan dia bertanggung jawab di kepala gudang bahan bakar. Dan saya sambatan sedikit itu, kapan mau pulang ya? Tanggal sekian, tanggal 15. Ya udah nanti sebelum itu datang aja, nanti kita isi full. Jadi ya nggak tahu Tuhan itu wis
Mau pulang itu tidak lebih tapi cukup, tapi nyampe sini gitu loh. Ya udah datang aja ke kantor, nanti kita isikan full gitu loh. Kalau dirupiahkan kan beli per toilet itu, kalau full itu, kalau Xenia itu kan mungkin sekitar 30-an juta. Nggak ngerti saya punya. Cuman kan juga lumayan menguras kantong, tapi puji Tuhan juga dikasih full sampai luber gitu. Sampai di sini pun masih sisa banyak, karena kan hanya dari Semarang, turun Semarang, pelabuhan sampai sini. Jadi tahun ini banyak tantangan buat keluarga kami, tapi saya sendiri dan keluarga juga benar-benar mengalami dan menerima pemeliharaan Tuhan itu secara penuh. Jadi bukan hanya kita karena keadaan banyak tantangan terus kita ragu sama Tuhan, tidak, tapi membuat kita sebagai keluarga itu semakin pasrah, semakin berserah, semakin berpengharapan pada Tuhan, karena memang Tuhan itu sumber segala sumber gitu. Kemarin itu banyak tantangan, tapi di akhir tahun ini tetap kita merefleksikan bahwa ya Tuhan itulah yang memelihara kita, Tuhan itulah yang menanggung kita, Tuhan yang menghidupi kita. Kita nggak boleh ragu lagi. Ya memang manusiawi itu pasti, kalau manusia kita kan kok gini amat gitu kadang-kadang, pengen ini kurang ini, tapi kalau kita menyerahkan diri semuanya kepada Tuhan tuh, semua dicukupkan, semua dipelihara, dan kita juga harus pandai-pandai bersyukur dalam segala hal.